background kimia. Betul. Kenapa tiba-tiba jualan cookie? Iseng viral. Dari tiba-tiba jadi bati-bati. Mungkin kalian juga nggak tahu ya, tapi chemistry itu, kimia itu ada dalam semua aspek kehidupan kalian ya. Oke. Kayak kalian minum air H2O, ya nggak sih? Bikin brownies itu ada ilmu kimianya. Benar. Ada baking soda. Baking soda tuh apa? Ini kimia. Kenapa? Nah kan ya. Jangan-jangan eksklusif juga di sini. Ada cabang baru. Udah boleh kasih tahu di mana? Udahan aja podcastnya kita makan ini. Lapar ternyata apa? Halo guys, selamat datang di podcast Bu Podcast. Isinya daging semua. Jadi hari ini spesial banget. Kita kedatangan owner dari brand cookie terbesar se-Jatinangor. Betul tidak? Kita kedatangan Gina. Boleh Gina langsung aja. Ya, halo semuanya, aku Gina. Aku usia 23 tahun, sarjana kimia yang linjur ke bisnis. Aja. Manis banget ya guys ya. Iya. Jadi Gin, Gimana? Crossroad. Iya. Apa sih Crossroad itu sebenarnya? Crossroad itu brand toko dessert gitu, Kak, yang jual brownies, mochi, cookies gitu. Awalnya di Jatinangor, terus ada di Garut gitu. Gila. Ini kukinya macem-macem berarti. Variannya banyak banget sih Banyak dijual, banget. cookies, mochi sama brownies. Ada berapa kira-kira? Cookiesnya enggak sih, banyak. Ada 3, kalau mochinya banyak sih. Mochinya. Ada belasan, puluhan kayaknya kalau mochi banyak banget sih. Kalau brownies ada 5. Wih, banyak banget variannya guys. Pokoknya variannya. Setelah harus develop produk terus nggak sih kalau Iya benar. kayak gitu? Harus bikin seasonal menu, harus develop produk karena kan customer behavior-nya cepet banget Cepet berubah ya, kalau berubah di ya. makanan. Iya, kalau di F&B tuh cepet banget. Kayak kalau di fashion kan fast fashion, cuman Yes. kalau F&B tuh fast food kayaknya. fast food ya, bener fast moving food. Fast moving food. Dia cookie aja atau ada makanan besar kah? Nggak ada. Gak ada, baru makanan manis tuh. Minuman? Sempet ada sebenarnya Sempet di ada. awal, Oke. cuman kayaknya kurang ya, Kurang. kurang mau kayak kalau misalkan jualan makanan manis, kayaknya orang-orang lebih suka ngincer makanan manisnya aja. Setelah ditawarin minuman mereka tuh kurang suka. Kayaknya harus beda toko gitu Toko deh. gitu. Oh, masa beda Iya. brand? Bisa Enggak. jadi, atau mungkin kalau misalkan keluarin varian minuman kan harus ada nambah SOP baru gitu loh kan Hmm. ternyata. Nah itu Ada. sih harus mungkin dipikirin lagi ya. Jadi sekarang lebih fokus ke dessert aja kan? Dessert aja, terutama brownies dan mochi sih yang lagi naik banget gitu. Oh, sekarang konsumsinya naik banget berarti si Mochi sih yang naik banget. mochi. Iya mochi. Aku sedang mochi. Seneng. Kaget gua. Isinya buah kan? Isinya buah. Buah kan? Tapi ada lagi kita tuh ngeluarin varian baru yang isinya nggak buah karena kan ada beberapa orang yang nggak bisa makan buah. Nah, termasuk Ada yang nggak suka mungkin ya. Termasuk saya. Oh itu sih. Oh. Iya. Almenari. Ini Menarik kalau kan ternyata. kurang sehat ya sih. Makan sayur kok. Oh, makan sayur. Sayur bisa. Bisa. Sayur bisa. Gitu. Si produk-produk ini kan banyak nih. Hmm. Ada mochi, ada brownies juga kalau nggak salah ya. Iya benar. Ada cookie juga kan ya. Betul. Itu lu awalnya ngedevelop sendiri atau ada apa gitu gini yang Ada bikin? kayak chef gitu ya? Mm-mm. Nggak ada sebenarnya. Jadi awalnya sebenarnya produk-produknya itu bertahap gitu launchingnya. Jadi pertama-tama itu Crossroad itu hanya menjual brownies. Brownies. Logonya pun waktu itu brownies gitu. Nggak kayak gini. Crossroad. Sekarang cookie sekarang. Sekarang enggak, itu tuh sesuatu makanan aja digigit. Oh. Cuman ada dicek. Bukan cookie juga ya ternyata ya? Bukan makanan aja. Ah. Jadi awalnya tuh kita jualan brownies, logonya aja brownies, tapi ternyata kita baru menyadari gitu di F&B tuh itu tadilah banyak gitu, Banyak. sering berubah-ubah banget customer behavior-nya. Terus kita jualan lah mochi, launching mochi. Nah itu baru nyadar, oh ternyata logo tuh jangan makan. Jangan makan. Iya, jangan logo makanan. Karena kalau misalnya kamu ganti produk, Ganti juga. ganti nanti juga. Ah, benar-benar. Iya, Dari benar. situ pelajaran yang bisa diambil sih. Gila keren. Gila. Lu bayangin gak sih Tak? Apa? Kalau cookie-cookie gini kan banyak banget ya Tak ya? Yes. Gila sih. Jadi BTW kan kalau misalnya fast moving food gitu kan ya, misalnya lo harus cepet ngikutin tren, ya gak sih? Betul betul. Kan misalnya si cookie A ini kan di bulan 1, itu bulan 2 nya mesti ada lagi kan? Betul. Itu
itu kalau misal si cookie A-nya itu bakalan terlupakan diganti atau tetap ada sih itu kayak gitu-gitu? Sebenarnya beda-beda sih. Kalau misalkan salesnya kurang dari 50% forecast demand misalnya, kurang dari demandnya, baru bisa aja sih kita hilangin. Karena kita kan apa ya, satu produk juga SOP-nya banyak gitu. Karena kan kita juga harus mikirin tempatnya, equipment-nya. Kalau misalkan produk itu nggak laku, ya hapus aja gitu. Jadi biasanya kalau di strategi kita itu, awal kita launching produk baru itu kita biasanya sebutnya seasonal menu. Seasonal dulu. Kalau misalkan laku banget, peminatnya banyak banget gitu, baru kita tetapin jadi produk utama. Kalau misalkan ternyata mereka cuman suka karena FOMO doang dan misalkan nggak jadi konsumsi repeat order gitu ya. Nggak repeat order, ya udah kita hapusin aja sih sebenarnya. Karena kan ngikutin kemauan pasar gitu. Tapi setelah dihapus itu kamu ada ide baru untuk membuat yang baru atau memang udah keep yang ada dulu aja? Pasti ada yang baru sih. Pasti ada yang baru penggantinya. Ya jadi kan seasonal menu itu per bulan gitu loh. Oke. Jadi misalkan kalau yang lama nggak ada, baru yang lama hapus, tapi kan udah ada yang baru gitu. Tapi termasuk nggak kayak ada hari-hari besar gitu? Contoh lebaran atau Natal. Lebaran tiba-tiba bikin nastar. Ada yang spesial buat nastar atau apa gitu. Itu menarik sih ya. Kita jadi kasih insight, tapi ada nggak nastar sekarang? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada, karena belum. kan bukan kue-kue kering gitu ya. Yeah. Karena equipment-nya juga beda masalahnya, Iya harus ini lagi. Cuman sebenarnya kita kalau buat hari-hari besar itu nggak ada produk baru, tapi lebih ke packaging. Packaging ya. Hampers. Disesuaikan. Disesuaikan packagingnya, bukan ke produknya. Tapi itu insight menarik sih. Insight menarik. Jangan-jangan tahun depan lebaran kan bentar lagi. Iya. Ada tiba-tiba Trusted, ada nastar, gara-gara kalian. ada kastengel. Bisa. Kalian tulis idenya di bawah. Tapi menarik tiba-tiba. Menarik. Ini kita collab. Gitu ya. Menarik. Menarik. Tapi gue kan sempet research nih. Awalnya Trusted kan online. Betul. Lu sekarang udah ada toko offline? Udah ada 2? Alhamdulillah, iya ada 2. Enggak, maksud gue tuh ketika decide buat jualan offline itu kan biasanya kan ada fixed cost-nya kan. Kalau yang awalnya kan kayak cuma demand aja gitu. Itu apa sih kayak lu tuh pertimbangan apa aja yang menurut lu bikin harus gue jadi offline? Iya, karena kan cost-nya lebih gede pasti kan. Jadi kan awalnya kita tuh online. Nah, alhamdulillahnya tuh laku banget. Viral ya? Viral. Laku banget sampai yang beli tuh dari Riau, dari Sulawesi gitu. Padahal itu dari Garut loh gitu. Kayak banyak banget kan yang beli. Terus kita nyobain, ini yang jauh-jauh laku, yang deket laku nggak ya? Kan waktu itu kan jualannya pertamanya di Jatinangor kan. Nah, pas udah di Jatinangor karena kitanya pulang kuliah, kan waktu itu kuliahnya di Jatinangor. Kalau pulang kuliah ke Garut kayak kenapa ya nggak coba bawa aja gitu ke Garut, terus kita open PO. Banyak juga peminatnya Di Garut. di Garut, tapi kan waktu itu kita PO kan kalau misalkan ke Garut. Terus menurut aku itu adalah kekurangan sih kayak produk PO tuh. Ya kan? Kayak orang lagi mau harus nunggu dulu pas ada. Iya, karena jadwal. Pas ada udah keburu nggak mau kan. Malah lari biasanya. Iya, malah lari customernya. Terus surprising insight-nya juga pas kita udah PO nih, udah banyak yang beli, ada yang ngikutin jualan. Tapi Reseller? Enggak. Iya, ada yang ngikutin jualan, produk yang sama, packaging yang sama. Ada yang ngikutin produknya. Iya, ada yang ngikutin produknya, tapi dia stay di Garut. Itu kelebihan dia dong yang bisa diambil, kayak uniknya, ya kan? Kayak kita gak bisa, kita tuh yang original, kita harus dari Garut. kita yang duluan bikin gitu, juga. kayak demandnya banyak gitu. Terus kita juga mikir kayaknya nih kalau misalkan orang-orang belinya bisa langsung gak PO dulu, lebih gong deh gitu, lebih cuan deh gitu ya. Gitu, terus kita kayak hitung-hitungan, demandnya berapa ya, segini-segini gitu, harganya berapa gitu. Setelah dihitung, kayaknya bisa deh offline gitu. Bisa. Kayaknya lebih menguntungkan, soalnya ya guys, makanan di online juga sebenarnya kurang besar gitu marginnya, karena ada packaging. Yes. Potongan e-comnya juga E-commerce kan gede banget potongannya. Sekarang gila sih kalau Gila banget e-commerce. Terus ini sih pengalaman aku juga dulu pas waktu hampers lebaran tapi masih ngirimnya online itu. Kan kita ngirim ke sana, tapi
kita tuh kan kayak masih UMKM baru gitu lah, kayak belum banyak SOP gitu kan, belum ada gitu. Terus waktu itu tuh hektik banget yang melebihi ekspektasi kita. Gak handle. Minimal kita juga kan waktu itu masih belajar gitu caranya. Oh, ngajarin karyawan. Ini berarti masih early development abis ya? Early abis. Terus tahu gak sih, kita tuh kan ngirimin brownies di cup gitu kan. Kirimin ke kota apa kalau nggak salah, ke Jakarta, ke Bekasi, ke Bogor. Ada beberapa yang bukan basi. Kan bukan. Browniesnya tuh kan dipotong kotak-kotak kan. Terus kita tuh tidak memikirkan kalau ini kalau masih panas tuh nyatu lagi. Nyampe sana jadi gulungan gitu loh. Jadi brownies Dragon Ball. Itu tuh gak kepikiran ya padahal ya? Gak kepikiran, terus kita kayak ganti rugi lagi, malah jadi banyak ke ganti ruginya. Refund gak? Refund atau dikirim? Refundnya dengan kayak 2 kali ganti produk, udah kayak gitu refund uang. Pokoknya boncos banget sebenarnya waktu itu. Tapi sebenarnya gak semuanya boncos yang makanan online, cuman karena kan waktu itu aku masih early. Masih baru. Belum, kalau baru-baru gitu kan belum ada SOP-nya. Tapi kalau sekarang udah ada. Udah. Nice. Nah, ini menarik nih karena dari online ke offline SOP gitu. Ini Kraso tuh dari tahun berapa? Desember 2022, kalau offline-nya dari Agustus 2023. Baru berarti. Baru banget. Baru fresh. Kalau misalnya nge-handle si karyawan itu kan lu awalnya kan online ya. Terus jadi ada tempat kan. Itu susah nggak sih buat nyari lagi atau yang udah ada? Yang udah ada. Jadi udah ada. Bertahap gitu. Awalnya aku seperti biasalah UMKM pada awalnya yang merintis geninya, yang aku bener-bener dari awal mengerjakan semuanya berdua sama partner aku. Kita yang masak, kita yang packing, kita yang upload konten kreator semuanya. Terus kita mikir kayak apa ya yang paling bisa kita ganti sama orang lain dulu gitu. Oke. Karena kan kalau misalkan marketing sama yang lain susah kan, harus taunya. Karena kita juga fondasinya belum kuat gitu. Jadi waktu itu bakers dulu deh gitu. Terus kita juga mikirin udah bakers apa ya? Udah bakers, kasir, udah kasir. Gitu loh mikirin. Jadi nggak semua ternyata ya satu-satu. Nah awalnya kalau misalkan si bakersnya masih satu, tukang packing masih satu, kasirnya masih satu tuh aman aja sebenarnya. Nah mulai muncul SOP-nya setelah crowded lah. Udah banyak pesanan. Iya, dan kayak ya gitu loh, nggak sesuai kapasitas lah. Waiting line analysis. Ini berarti emang dia udah membludak, Pak. Iya. Kayaknya mesti bikin cabang baru. Kayaknya arahnya ke situ sih, guys. Kayaknya ya, gue nggak tahu nih, ya kan. Tunggu aja. Oh, berarti ada nih. Tapi pernah nggak sih kalau misalnya nih, ini kan berkaitan dengan makanan ya. Kalau kita ngomongin sekarang makanan itu bahan baku, ya kan. Kadang ada, kadang nggak ada. Terus harganya cocok-cocokan gitu. Itu lu nanggepinnya gimana sih kalau dinamikanya tuh bahan baku tuh? Iya, sebenarnya itu juga awal-awal yang aku tidak sadari. Ya biasa UMKM awalnya, aku tidak sadari pas waktu itu aku tuh nggak ngitung si harga ini tuh bakal naik gitu. Kan jadi mesti stagnan ya. Waktu itu tuh Desember kan, 2022. Harga tuh emang lagi naik kan waktu itu akhir tahun. Jadi ngitung HPP-nya tuh pas harga si bahan-bahan akhir tahun. Pas Januari, tapi pas waktu itu juga kita tuh lagi bakar duit gitu kan. Oh ya udah gitu, jual brownies sekap segede gini isi 12 pieces tuh cuma 9.999. Gak nyampe 10.000. Yang which is itu murah banget ya? Gak nyampe 10.000. Yes, murah banget. 9.999. Gak nyampe 10.000. Saya mikir juga deh. Bingung kan tak gimana? Sekarang apa-apa udah mahal 10.000 loh. Iya, terus udah gitu. Iya. Udah gitu lagi bakar duit, jadi kayak nggak terlalu ngitung HPP. Pas yang waktu Januari turun lagi kan harga, kita kayak menyadari, oh ternyata harganya segini nih, kita baru bisa dapat margin segini gitu. Tapi kita nggak memperhitungkan pas lebaran harganya naik 2 kali lipat. Naik banget loh itu. Bahan baku semua lebaran. Jadi tipis banget, profitnya kan kita juga nggak mungkin mengurangi kuantitas karena kan nanti porsinya, lari juga kan customernya, kita nggak mungkin ngurangin, kita nggak mungkin ganti produk. Jadi akhirnya pada saat itu ya kita profitnya kecil gitu. Saat lebaran mungkin di kuantiti enggak? Kayak di banyak BTT ya, karena kan yakin dulu kan profitnya kecil, BTW jual lebih banyak, jadi sama gitu kan. Betul, untungnya ternyata demandnya tinggi pas lebaran. Gitu. Nah makanya cara mensiasatinya, kalau aku kan udah tahu nih, oh kalau high season berarti
harus nyetok barang sebelumnya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita pas waktu Desember 2023 udah tahu nih kita nyetok dulu di November, dibanyakin kayak segini nih kayaknya demand-nya, mumpung harganya belum naik kita stok dulu. Itu data dari tahun yang lalu atau gimana? Data dari yang lebaran sebenarnya pakainya, dan kayak nge-forecast demand aja sih, memperkirakan. Ngomong-ngomong stok yang banyak ya, biasanya kan teman-teman tuh tanya tuh biasanya apa tuh kayak expirednya gitu kan kalau makanan kan. Nah itu bagaimana? Mungkin teman-teman ilmunya kan, aduh aku jualan nih, tapi takut ada expirednya nih, jadi itu kan. Apalagi F&B ya, F&B cepet banget expired. Itu gimana tuh? Aku juga pernah lagi ngalamin kayak gitu. Ya, aku udah nge-stok ada suatu produk, suatu bahan gitu, aku nge-stok, tapi ternyata produk itu nggak kepake sebanyak produk yang lain. Jadi dia tuh udah, yang lain udah habis, dia jadinya expired sendiri gitu. Dan akhirnya kayak jadi waste. Itu sih sebenarnya yang bikin boncos-boncos bisnis. Iya, bisnis F&B boncos-boncosnya kayak perhitungan wasting materialnya, wasting produknya, expired juga kan. Gak sesuai forecast gitu ya. Disiasatinya sebenarnya dengan metode itu sih, first in first out. Gitu, first in first out juga di data juga kan ada sebelumnya belum ada inventory managementnya, sekarang kayak udah ada ini produk ini expirednya segini. Terus kayak pembelajaran juga di awal kalau misalkan beli produk tuh, misalkan kita butuh material A, B, C. Nah mereka semua tuh tidak dengan kuantitas yang sama kan kita pakai. Jadi harus diperhitungkan juga, jangan banyak semua, tapi ada kok produk yang emang kita tuh butuhnya sedikit gitu. Dimana stabil. Oh, enggak yang sedikit malah ya. Jadi kayak jangan disamain, harus benar-benar dihitung bahan ini kepakainya yang banyak yang mana gitu. Yang di stok yang banyak yang mana, yang enggak di stok yang mana gitu. Ada juga misalkan barang yang cepat expire, kayak misalkan bukan barang yang bahan. Kayak misalkan buah atau telur kayak gitu-gitu kita belinya nggak kayak yang lain, nggak yang kayak supplier gitu, tapi just in time. Gitu. Jadi kalau lagi diperluin aja baru beli. Betul, kayak sebenarnya kan telur juga termasuk harga yang naik turun gitu ya. Iya benar. Kita nggak bisa yang naik turunnya kerasa kalau telur ya. Kerasa banget. Kalau tepung lama nggak sih? Tepung malah masih lama ya? Lama. Kalau telur kerasa banget. Nah telur juga kan karena nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak bisa disimpan lama kan. Iya. Tapi kita juga ya harganya tuh naik banget gitu pas itu. Tapi itulah telur yang harus direlain kita nggak nyetok gitu. Nggak nyetok ya. Ya kalau nyetok juga boncos juga lu ya di akhir gitu. Kalau nyetok kita nyari harga murah misalkan, tapi nantinya jadi kadaluarsa kan percuma juga. Berarti emang metode supply-nya tuh buat satu barang sama satu lainnya ada yang sama. Misalnya kayak tepung lu stok bulan lalu kalau mau naik ya kan, ada juga yang just in time aja gitu, kalau lagi perlu kita beli gitu kan. Insight baru sih Kak. Insight baru, karena sebelumnya aku juga kayak awalnya kan mikir semuanya harus di stok, tapi kan ternyata ada waste juga dan rugi juga. Betul sih, cookie ini tuh kan ada outlet ya, 2 ya. Terus online masih? Belum lagi. Online pas offline ada, online langsung stok. Oh gitu. Maksudnya kalau online tuh bisa beli dari si offline ya kan ya. Kayak ojol gitu. Bisa ojol gitu ya? Iya bisa ojol. Kalau si cookie ini sendiri tuh sistem dia masaknya tuh kayak central kitchen, dari kitchen satu ke sini atau dari tempatnya dibuat gitu? Ada produk yang jadi di Garut juga asalnya tuh emang kitchennya nyatu sama store gitu kan. Cuman setelah demand-nya naik dan kayak ada cabang baru juga, jadi dapurnya tuh misah, dapur lebih besar gitu. Karena untuk ngirim ke Jatinangor juga gitu. Dan disiapkan si dapur ini untuk cabang baru. Ini gue baru tahu nih, tiba-tiba ada cabang baru nih di sini nih. Jangan-jangan eksklusif juga di sini. Ada cabang baru. Eksklusif. Udah boleh kasih tahu di mana? Belum. Masih di keep guys, soalnya. Tapi kira-kira mau opening kapan? Tahun depan lah ya. Tahun depan. Apa lah ya paling ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tahun depan. Pertengahan. Amin. Kita doain guys, semoga cabang barunya, karena gue juga pengen sih. Pengen invest. Enggak, gue pengen ngerasain dulu lah. Apa tuh? Pengen ngerasain dulu lah. Ngerasain. Nah, nanti nge-sponsorin lah. Iya, boleh. Ada di tengah sini ya. Betul. Kita kan ada konten ini gitu. Kayak kita tuh visit. Nah, kita mau bikin rasa
Boleh. Tapi diajarin masaknya gitu boleh. Oh, boleh. Ini dia oke dah. Dia owner kan ya. Boleh kan berarti? Boleh. Spill juga. Spill bagi teman-teman. Ya emang Spill juga ya, sekalian aja spill. kan ya, Iya. Kalau ada itu kontennya. Oh iya, Iya. kalau jadi kita ada konten company visit guys. Jadi nanti kita karena ownernya udah okein, jadi nanti kita ke Krasot dulu ya berarti ya. Boleh. Stay tune aja, stay tune. Nanti gak ada resep rahasia. Di-keep dulu Di-keep resepnya. dulu. Udah campur-campur bahannya baru kalian ekspor. Serahasia apa sih emang itu? Rahasia negara? Krusty Krab. Krusty Krab ya. Aku jadi plankton jadi ternyata. Tapi kita pernah tahu ngajak orang-orang itu untuk masak mochi kita dan bener-bener experience-nya tuh dari mixing bahan, terus kayak ngukus, mereka bener-bener ngerasain, terus didekorasi bener-bener dari awal masak. Bisa. Iya, bisa. Itu bener-bener. workshop gak sih kayak gitu? Iya, itu workshop. Workshop kan? Oh, workshop ya. Jadi kayak mereka aja bisa, apalagi kalian dong, kayak Ya, istimewa kita banget kira tamu berdua aja. ini gitu. Masa Gina kan istimewa kan? Tapi gue lihat di Krasot sendiri itu kalian suka bikin workshop gitu ya buat kayak customer gitu ya. Betul. Jadi kita bikin nggak workshop. hanya bikin produk, tapi juga ngasih skill. ngasih skill Ngasih skill kayak gitu ya. dan customer experience bener. Customer. Kayaknya lebih cocok yang ini deh, anak-anak kayak TK apa tuh ya. Ini bisa juga ya. Bisa coba itu. Insight baru lagi. Iya, Bro. tapi ibu-ibu sekarang kan. Tapi kan kalau misalkan si anak-anak ini bukan segmentasi target customer kan. Jadi Iya. kalau misalkan yang ibu-ibu Ibu-ibu. sama yang anak-anak muda itu emang mereka suka jajan dessert gitu kan. Iya. betul. Jadi banget sweet tooth apa ngomongnya? Iya, sweet tooth. Sweet tooth kan kalau ngomongnya tuh. Jadi customer experience aja sih. Gitu. Membangun customer Tapi inspirasi dari mana nih kalau gitu? si workshop itu? Nah. Sebenarnya kita juga membangun strategi itu untuk menjangkau customer baru sih. Menjangkau customer baru yang kayak, oh emang umuran berapa sih yang menarik, yang tertarik gitu ke password, umur berapa, domisili mana gitu. Dan ada cara-cara lain, cuman itu juga kita pakai gitu buat ini. Karena terus itu tuh biar kayak membangun attachment gitu loh antara customer sama customernya kayak gitu. Lo gurunya? Iya. Terakhir kapan gue jadi pengen ikut aja tuh kayak banyak gitu acara ya bro ya? Kenapa revisi tadi ya? Enggak, beda ya. Ini workshop. Oh, workshopnya. Tadi tuh mau Desember workshopnya. Desember ini? Oh. Iya, cuma gak jadi. Gara-gara pitch baru gitu. Gara-gara ternyata orang-orang banyak banget acara gitu. Udah banyak acara kayak karena mau collab juga tadinya. Oh, oke. Sini ada yang mau collab, workshop Crescent boleh. Kita mau ikut workshopnya. Ikut. Betul. Terus kalau misalnya di cancel, di reschedule atau enggak? Di schedule. Kapan? Pengennya Januari ya. Januari. Masih libur. Januari kapan? Belum tahu ya. Tak kosongin tak tanggal Januari tak kosongin tak kosongin. Semuanya aku Buat jadwal workshop. buat workshop Kita bikin mochi. kita bikin. Kok bikin mochi kayak gitu sih? Ih, gini tahu. Kan Bulat-bulat. adonan dulu, terus ditipisin pakai Aku kira ada cetakannya gitu sih. rolling pin. Iya. Enggak. Oh, Penasaran kan bikinnya? kayak iya. Ikut workshop penasaran. Mochi dingin nggak cuman? Mochi cream gitu sih, isiannya Oh. dingin, tapi emang nanti jadinya dingin. Aduh, enak sih. Kabar ya. Gila sih. Coba. Gimana sih? Gue pengen aja deh. Tapi kita ngomong terus, ya kan? Lu aus nggak? Atau lu pengen ngemil nggak? Gue ada makanan. Kayak- Jadi biasa kita akan mengundang Mbak Rani. Mbak Rani, let's go. Yes. Siapa nih Mbak ini? Mbak Rani ini beda. Jadi Mbak Rani itu nggak apa mau Mbak Rani, nggak usah. Di sini kita nggak formal Mbak Rani. Jadi walaupun Gina kenal nggak Mbak Rani? Belum. Nah, jadi Mbak Rani ini tuh astaga. Jadi Mbak Rani ini tuh nggak boleh ada yang tahu gitu. Oh, kamu ini Gak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya di podcast kayak Rani itu siapa? Ya udah Rani aja gitu. Pasti mukanya nggak kelihatan ya? Ini muka kita nggak kelihatan. Silakan lihat punggung aku. Mbak Rani, makasih Mbak Rani. Mbak Rani, kiss bye Mbak Rani. Boleh, silakan. Jadi sorry sebelum makan kita kedatangan
Sponsor itu dari Hidangan Rumah. Jadi Hidangan Rumah ini adalah restoran yang ada di Jalan Plesiran nomor 7 Bandung. Dia itu memasak hidangan-hidangan rumahan tapi terinspirasi dari nenek. Jadi lu kalau suka ini nggak kayak pengen gitu makan masakan rumah yang dibuat nenek itu. Yang nostalgic gitu. Nah, nostalgic bener. Jadi makanan-makanan nostalgic kayak nasi rames, ayam serundeng gitu-gitu. Sekali. Nah, jadi kalian bisa langsung ke restoran atau bisa GrabFood atau IG-nya di @hidanganrumah_. Ya guys, jangan lupa dicek ya guys ya. Ayo Gina sekali Gina. Boleh ya? Boleh silakan. Buat Gina apa sih ya? Enggak. Aduh. Di dalam rumah tuh gak cuma makanannya aja yang enak, minuman-minumannya juga enak juga. Betul. Kalian harus cobain. Gue jadi deg-degan tau gak kenapa? Tadi gue bilang, buat Gina apa sih ya? Enggak gitu. Gue jadi deg-degan. Kenapa deg-degan? Iya, gak apa-apa. Gue jadi deg-degan ya. Enak. Mau lagi ya? Boleh silakan. Gue juga sama Duta soalnya mau. Duta mau. Oh, puasa. Oke tuh. Dari sini. Ini gak di briefing ini kalau puasa. Tak lucu. Muka orang yang suka puasa. Astagfirullah. Yang kanan. Gue juga suka. Oh iya bener ya. Iya. Ya gue suka puasa bro. Puasa wajib kan, Ramadan. Iya puasa wajib. Sunnah enggak? Enak banget. Ini kita mau makan. Udahan aja podcastnya kita makan ini. Lapar ternyata Pak. Dengan tamunya. Kan lanjut lagi ngomong ya. Lu kan background kimia. Betul. Kenapa tiba-tiba jualan Dari kimia. cookie? Lanjut ke Iya cookie loh. Kayak Biasa, kalau kimia biasa. mah jadi engineer ya sih maksudnya. Ya kenapa mungkin? Kenapa gini? Tapi sebenarnya guys, mungkin kalian juga nggak tahu ya. Tapi chemistry itu, kimia itu ada dalam semua aspek kehidupan kalian ya. Oke. Kayak kalian minum air H2O, ya nggak sih? Betul kan? Terus aku juga awalnya apa? Bikin brownies. Bikin brownies itu ada ilmu kimianya. Betul. Ada baking soda. Contoh. Baking soda tuh apa? Ini kimia? Kenapa? Nah kan ya. Gawat. Bingung aja gininya. Betul gue kalau Enggak tahu, gue. tapi Lupa. semua aspek kimia Udah lupa, ada. tapi mungkin dulu diajarin ibu bapak, terus lupa. Nah, Fokusnya kan beda sekarang. bentar ya. Begini. Ngelip. Ayo. Terus, Nyelip ternyata. terus apa sih? Kayak bikin brownies juga kan ada ikatan kimianya gitu. Mereka dicampur-campur, mixing menjadi satu tuh ada ikatan kimianya, bro. Ada suhunya, itu kan Ada suhunya. termodinamika. Ikatan cinta ada nggak? Waktu bikinnya. Waktu bikinnya itu Waktu pakai perasaan. kasih Duta, udah punya ini ta, jangan lagi ta. Bukan tuh kalau buat tuh harus ada Oh, iya. perasaan kan? Oh, iya. Harus ada perasaan dong. Ta nambah ta. Nah, sebenarnya bikin bisnis itu awalnya mau diceritain nih cara. Harus Boleh, dong. biar orang temen-temen tahu di rumah. Boleh. Silakan. Gue udah riset sama banget ini. Boleh. Pengen soalnya gue. Jadi awalnya aku tuh kan jurusan kimia, sebenarnya ada nggak nyambung ya. Tapi ya itulah tadi, semuanya ada chemistry-nya di dunia ini. Tapi awalnya terjun ke dunia bisnis itu gara-gara sebenarnya awalnya iseng. Dari tiba-tiba jadi bati-bati. Tau gak batik? Bati-bati cokolati. Bukan. Apa maksudnya? Bati itu untung. Bati itu artinya untung. Oh, Dan betul. tiba-tiba jadi bati-bati. Jadi waktu itu tuh aku partneran bisnis kan sama teman aku, sahabat dari SMA gitu. Mau di shout out ya temennya? Temen lo mau di shout out nggak? Halo, Karin namanya. Halo Karin. Karin. Karin dari Garut juga. Dari Garut juga. Halo Halo Karin. Karin. Halo, Karin. Main sini dong. Nah terus gimana? Udah punya suami. Ya udah nggak apa-apa kan main sini. Tapi nadanya Gawat ya Gina. Sini dong. Main sini dong. Gimana terus gitu? Lanjutin gitu. Terus gitu. Dia sebenarnya yang suka masak banget dari kecil. Dari segede gini. Enggak dong. Itu ngapain? Dari segede gini. Oh dari kecil Dari ya. kecil. Jadi kalian nggak bingung nanti bingung. Nanti penonton apa dari segede itu? gini, Nah dari dari segede segede gini. gitu. Kenapa di bawah kan nggak tahu. Dia Iya. suka banget masak. Terus dia kayak tiba-tiba, oh waktu itu juga aku sebenarnya kan waktu kimia tuh aku sebenarnya udah sempro dari September 2022. Tapi itu nge-labnya tuh susah banget, bro. Ternyata nyampe ke skripsinya tuh lama dan panjang. So kayak mikir apa ya ini nambah uang dari mana ya gitu sebagai manusia yang sudah beranjak dewasa ini gitu. Terus awalnya aku tuh ikutan ini bootcamp digital marketing juga. Dari mana? Nggak boleh disebutin. Oh nggak boleh disebutin. Oh, iya. Disclosure, oke. Disclosure. Nanti
Ya nanti lah ya. Nanti nggak apa-apa. Nah. Terus kayak gitu, aku ikutan digital marketing. Bootcamp. Terus bootcamp. Terus si bestie aku ini kayak kamu kesan digital marketing, kamu gak pengen sendawa. Di sini santai. Kamu- Sendawa juga nggak apa-apa. Tertarik bisnis juga nggak sih gitu, kayak kamu bisa kayaknya masarin gitu kan. Oke. Terus kayak kebetulan kita juga satu apartemen gitu loh. Nah, terus udah gitu, gimana kalau kita bikin lagi kuliah ya, ini tuh POV-nya di Bikin Jatinangor. usaha. Gimana kalau kita bikin usaha? Dia tiba-tiba ngechat, aku ada ide impulsif, gimana kalau kita jualan brownies, kata dia gitu. Terus aku Lucu dengan banget. moto hidup singkat padat gas ini langsung kayak ayo kita meeting hari ini. Gawat. Langsung malam-malamnya langsung ada namanya tuh, langsung ada IG-nya, classroom.co dulu. Gacor banget ya. Langsung ada emailnya, langsung ada Semuanya. Udah tool buat marketing ada semua. langsung ada semuanya, Gila malam ya. itu kayak tuk, ada. Jadi besok jualan gas. Itu sehari. Sehari Ya gasnya. bikin lah ya. Maksudnya rapat sama bikin gasnya langsung. Iya, baru R&D dulu seminggu, terus tiba-tiba ada pesanan. Langsung ada pesan. Langsung ada pesanan. Itu dari IG dulu Kerabat. kan? Dari Oh kerabat kerabat. dulu. Pasti ya mas. Masih sanak saudara itu Wajar dong karena kan Semuanya. buat ini testimoni nggak sih? Testimoni. Testimoni. Enak feedback ya. gitu. Gimana? Testimoni dan tes kemampuan kita sih memasak. Oh, Mas. Nah, udah gitu ada pesanan 150 pieces. Dari 150 box dari adiknya Karin. masih kerabat. Kerabat. Adiknya Karin. Adiknya Karin akikah, terus Oh. kayak meminta kita untuk yaudah cobain lah jualan di sini. Ternyata capek banget. Bikinnya ya, awal-awal ya. Capek banget, tapi apakah kita menyerah? Tidak. Tidak bagus. Terus Kita tidak menyerah. Lalu kita kayak launching nih tanggal 12 Desember 2022 karena angka cantik gitu kan. Harbolnas, langsung kita bakar-bakar duit itu yang biasanya ada nih kompetitor kita di Jatinangor juga. Jualannya tuh 40.000 per cup. Kita jual di situ 9.999 Per cup. per Sama. cup. Langsung kita jualan di tahu dau gak kalian? Draft anak Unpad tuh rame banget dulu di situ kayak Kak ini jualannya di mana? Mau langsung kayak Langsung pada nyari ya. langsung pada nyari, langsung dari situ seneng banget dong, seneng banget. Terus selain sibuk memasak juga sibuk jadi admin, kayak bales-balesin. Itu masih berdua ya? Masih berdua? loh. Gila. Dua seonggok perempuan ini perempuan ini. berdua Berdua. gitu. Sambil skripsian loh guys. Wih, kelas. Dan membludak orderan. Alhamdulillah. Itu waktu itu pakai mesin ya? Buat Siapa? ininya. Buat kan karena kan baking ya, kue. Mm-mm. Udah pakai mesin atau belum? Atau masih ngaduk-ngaduk sendiri? Pakai mixer tangan. Pakai mixer tangan. Tangan berarti nggak pakai mesin ya? Pakai lah. Mixer tangan? Bisa nanya ini yang ada dua. Oh, gue kira mixer pakai tangan. Mixer, Beda mixer ya. tangan tuh mixer yang dihandle ke tangan. Karena ada mixer yang ditaruh Yang Iya, kan, iya, kalau kan. sekarang sih udah pakai itu dong. udah gede dong mixernya Ah, sekarang. Gila. Ya Gila. gitulah awalnya. Oke. Suka banget gua. Kalau ini BTW Gina tuh buat kalian yang nggak tahu itu awal-awal tuh diem guys. Kayak gini ternyata guys. Awalnya diem apa nih? Awalnya tuh enggak karena kan Orangnya gini diem-diem. orang iya betul orangnya diem terus kayak abu-abu gitu apa sih ini orang gitu. Ternyata dia punya bisnis yang sukses guys dan viral. Viral. Jadi gue baru tahu karena tadi dia ceritain dia tuh di 2022 ya Iya. pernah viral 1 miliar view Viewer. di Crusher.co Instagram di real. Instagram Reels. Itu gimana caranya? Gin Caranya. pengen. Bisa mencapai. Caranya itu dulu sebenarnya aku tuh berawal dari aku yang penontonnya gitu. Aku penontonnya, aku scroll TikTok sehari 5 jam kayaknya ya. Screen time tuh langsung tenong TikTok 5 jam gitu. Karena dulu sempet desperate skripsian juga sih ya. Terus Capek ya? kan Capek kalau nge-lab kimia tuh harus ditungguin gitu loh. Terus kayak ngapain TikTok kan. Tapi dari situ jadi tahu algoritmanya. Oh. Jadi tahu algoritma apa aja yang viral. Dan sebenarnya dikasih tahu juga tahu sama TikTok. Kayak apa sih yang konten yang akan mereka angkat gitu. FYP. FYP. TikTok dan IG juga ada. Nah, IG juga waktu ada itu, waktu itu tuh yang mereka angkat adalah story time, storytelling gitulah, storytelling konten dan education. Storytelling tuh kayak a day in my life enggak?
Mirip. Mirip. Ya itu juga bisa story sih. Nah terus waktu itu juga lagi viral, produk brownies juga lagi naik kan dulu. Iya. Sebenarnya dari produknya juga naik, dari cara kontennya juga naik. Terus aku bikinlah konten tipenya story gitu. Dulu tuh ada tagline yang terkenal banget sampai aku diledek-ledekin sama teman-teman aku. Hi my crush. Jadi di awal video itu selalu clickbait dulu, 3 detik hook gitu, clickbait. Kayak misalkan hah, makan brownies digoreng. Hi my crush gitu. Oh, itu videonya. ininya, strukturnya. Iya, itu strukturnya. Jadi kayak ada 3 detik yang menarik dari video, terus kata-katanya juga. Terus ada itu tagline yang selalu dibawa-bawa, jadi orang-orang inget tiap lewat, oh ini si Hi Oh, my itu crush. si hooknya ya. Itu. Hooknya 3 detik. Harus ada hooknya, algoritmanya dipakai, nge-shoot konten juga yang bagus. Iya, tapi awal-awal viral si 1M itu emang udah dari research itu tuh buat dulu aja deh. Kita maksudnya gini kan, kalau konten itu kan lebih fleksibel dan algoritma banget gitu ya. Jadi kayak konten ternyata yang ini yang bagus, ini yang enggak gitu. Lu tuh pas viral itu ada kayak gitu-gitu nggak? Awal-awal. Iya, sebenarnya awalnya tuh buat dulu aja. Terus tiba-tiba sebenarnya naiknya tuh awalnya gara-gara kontroversial. Apa tuh? Jadi awalnya tuh ada yang gak setuju sama konten kita, kayak apaan sih cara buat brownies kok kayak gitu. Arah aja ke situ. Terus ternyata emang yang panas-panas ini lebih menarik, dikomporin lah sama orang-orang. Enggak kok Kak, aku kayak gini. Ini mah harganya kemahalan segini. Head comment itu lah yang membuat konten kita jadi naik. Terima kasih haters. Jadi head comment itu impact-nya bagus ya ternyata. Impact-nya ternyata bagus. Yang penting mau nge-hate, mau nge-love, yang penting komen. Oh, komennya banyak. Kalau komennya banyak sama dengan algoritmanya bagus. Betul. Karena kan kalau misalkan ngitung engagement juga dari respon kan, bukan dari kayak negatif atau positif, nggak kayak gitu. Nggak kan. nyampe situ sih algoritmanya ya. Nah, di situ kita dihujat awalnya sakit hati tapi jadi seneng. Karena kayak viral gitu. Nah, sebenarnya kalau udah viral sekali itu gampang viral lagi ke sana-sananya konten tuh ternyata. Jadi kayak misalkan si komen yang udah viral kita stitch lagi gitu loh di video selanjutnya. Nah, kayak itu tuh bikin naik banget. Tapi itu fiturnya kan di Reels tuh nggak ada balas sih, tapi kayak kita SS-in gitu loh. Oh, kayak kamu di snip gitu ya. Iya, di kayak gitu. Sebenarnya kalau kan ada kontroversial nih. Nih gue baru tahu nih insight baru nih. Kalau kontroversial gitu mendingan dijawab, dilanjutin atau enggak gitu. Sebenarnya kita tuh ngelanjutinnya bukan manas-manasin sih, lebih ke nanggepin aja. Kayak misalkan, oh iya kakak bikinnya kayak gitu ya, mohon maaf ya kalau kita misalnya kita menerima saran dari kalian kayak gitu sebenarnya. Gak yang kita hapus juga komennya, kita minta maaf. Cuman ternyata sakit hati juga sebenarnya. Cuman itu nggak bisa hilang ya? Gak bisa hilang. Core memory banget. Ini tapi emang kan komennya bilang cara brownies yang salah kayak gitu. Tapi emang ada guideline yang bener tuh kayak gimana? Nah, kita juga sebenarnya nggak tahu ya. Tapi Iya, mungkin makanya. dia udah biasa bikin brownies juga mungkin. Tapi kan kalau menurut kita ya dengan cara bikinnya yang beda, hasilnya juga beda kan. Nah, kalau kita bikinnya sama-sama aja, ngapain beli password gitu. Lagian juga kelihatan dari reviewnya gitu. Kayak enak Kak dan order lagi dan bisa buka cabang. Itu artinya enak gitu kan. Enak kan? Enak aja gitu loh. Dan berarti tuh mereka tuh improve ya. Karena kan Bener-bener. sekarang ngikutin trending nggak? Kalau misalnya kayak kue-kue gitu. Harus ya? Kalau nggak ngikutin kelar ya? Kalau mau ngikutin, pindah ke toko lain. Udah ke toko lain. Sekarang yang trending apa? Dubai coklat kunafa. Ada. Ada, tapi versi kita bikinnya bukan coklat tapi brownies pakai kunafa. Kemarin dijual loh di acara Kreanesia. Itu banyak peminatnya. Kalian nyobain nggak? Nyobain dong. Temen kalian ada yang nyoba tuh? Apa tuh? Temen kalian pada nyobain? Nyobain aku nyobain, cuman sendiri gitu. Kamu nggak tahu aja, aku beli loh. Gimana rasanya? Enak banget, nah, kayak di Dubai asli. Kayak di Dubai banget. Bener, aku serasa kayak di Dubai. Iya. Jadi kita itu inovasinya adalah kan yang viral Dubai coklat, tapi kita masukin ke brownies terus kita pakein sausnya lagi gitu lah. Gila. Harus insightful dan harus kalau F&B gini karena kan gue tuh jujur kalau F&B gitu takut gitu. Takut kenapa? Karena kalau F&B itu kayaknya tuh umurnya nggak lama.
Kan ada misalnya kayak artis roti-roti seleb. Paling berapa sih, paling 5 tahun Gin. Itu biar nge-maintain biar nggak gitu gimana sih menurut lo Gin? Sebenarnya aku juga takut. Ya, insight baru tiap hari insight baru. Tapi ya itulah, dengan kayak kita tuh nggak membatasi si toko kita untuk jualan satu produk. Kayak kan untuk waktu pas pertama aku kayak ya udah jualan brownies doang gitu kan, dengan logonya brownies. Menurut aku si kue-kue artis itu juga nggak berani nggak sih ngeluarin produk baru karena nggak sesuai dengan produk sebelumnya. Nah gitu sih, dibiasain dengan kayak kita tuh emang biasa kok bikin seasonal menu baru kayak gitu-gitu, jadi orang tuh nggak aneh karena ya siapapun juga pasti bosan kalau makanan itu aja. Kalian juga emang beli makanan itu doang. Tapi kalau cookie itu kan beda sama makan pokok ya. Cookie itu yang lebih kayak kita pengen explore gitu, kayak kita pengen tahu sesuatu yang baru gitu, varian baru betul. Dan menurut gue yang kalau jual kue karena kan bukan makanan, karena masih nasi kan ya. Kalau di Eropa gitu kan itu kan roti bonjour. Gitu, bonjour, wazong ya kan, nah gitu kan. Berarti kan emang harus improve gak sih? Betul, jadi kayak itulah produk life cycle ya, harus terus improve. Ada seasonal menu baru, ada packaging baru. Mungkin bisnis-bisnis yang mati itu karena mereka tidak mau mengikuti kemauan pasar, malah kayak mereka jual apa yang mereka mau mungkin. Bukan kayak harus ada feedback juga dari customer, feedback dari segi kualitas atau kayak produknya mereka mau kayak gimana, pelayanannya, termasuk packagingnya. Karena kemarin juga aku baru nemu insight baru kalau ternyata yang di Garut itu ya, mereka tuh beli bukan cuman karena rasa baru atau misalkan produk baru atau produk yang lama, tapi ternyata mereka tuh mementingkan juga packagingnya pasti. Yang warna-warni enggak? Yang sekarang gimana trennya packaging sekarang gimana? Sekarang trennya interaktif gitu guys, yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Mereka tuh suka interaktif itu gimana? Enggak seaneh itu sebenarnya. Jadi kayak mereka tuh suka packaging yang ada jinjingannya. Ini udah dijinjing, atau suka packaging yang tebel gitu. Jadi kayak kalau ini tuh yang compact gitu. Kayak looks premium. Kalau ngasih ini kayak mahal nih gitu. Mereka suka kayak gitu. Jadi mereka membeli gengsi gitu loh. Ekspresif sekali hari ini Gina. Aku emang selalu ekspresif. Biasanya kan gitu kan, packagingnya sudah gak pakai dibuat kemana kalau masa premium kan gitu. Dibuat kemana? Buat ngasih lagi ke orang lain. Gitu biasanya. Buat hadiah gitu ya. Buat hadiah. Ternyata mereka tuh emang mementingkan juga packaging karena gengsi gitu loh, kalau mau ngasih ke orang lain pengennya yang bagus gitu kan. Kalau dari ada nggak yang buat karena packaging bagus? Biasanya ada yang buat kayak ulang tahun gitu. Ada nggak dari kesempatan? Ada. Pasti ada. Terus sempat juga waktu itu ini loh, kan di Jatinangor banyak mahasiswa gitu ya. Mereka tuh pengen paketan afeksi yang kayak ini bunga tapi ada produknya juga gitu. Jadi kita collab sebentar sih waktu itu sama toko bunga. Jatinangor bahaya bro. Iya, Jatinangor harus ada bunga. Ada bunga karena banyak yang benar. Karena Jatinangor itu fun fact adalah kota paling romantis kan di Jawa Barat kan. Bener kan? Jatinangor, Anda warga-warga Jatinangor hebat Anda, keren. Karena romantis banget. Karena romantis betul. Jadi kita membuka kayak ini ngasih buat si doi. Iya. Top of mind-nya ngasih buat si doi keras rada aja gitu. Lucu banget. Jadi kemarin tuh aku buka di sosial media soal ini kan kita mau ada narasumber dari yang jualan F&B kan. Iya, betul. Ada yang tanya itu kan di F&B itu pasti sikut-sikutan tuh karena banyak kompetitor. Nah, itu ada nggak tuh? Kalau main di apa ya? Ngomong hukum nggak ya? Haki gitu? Daftarin nggak? Daftar Haki. Crossroad-nya, logonya. Logonya, produknya gitu daftar. Daftarnya juga kita sebenarnya pas baru ada uang aja sih. Dan itu tuh daftarnya lama guys. Jadi kalau misalkan kalian mau buat merek segera daftarkan karena prosesnya juga lama. Dan haki itu setahu gue kan nggak bisa selamanya ya. Perpanjang. Iya, perpanjang. 3-5 tahun ya. Bisa perpanjang? Perpanjang. Itu insight baru tuh. Terakhir gue haki itu nggak bisa diperpanjang tapi ada jangkanya lama sih. Kalau lu bisa diperpanjang ya? Bisa. BTW guys, dari apa yang dijelasin Gina gue tertarik karena menurut gue F&B nggak bagus ternyata
potensinya segitu Potensi banyak besar. ya Gina Potensi ya. segitu banyak, demand untuk spesifik dessert gitu ya, bukan cuma F&B itu ada 4, berapa million gitu Banyak di banget sih. Bandung itu tuh, itu kayak ada di riset data statistik itu kemarin aku ada Iya. research. Udah ada data-datanya. Banyak ininya, Banyak. demand-nya. Demandnya tinggi kan. Demand-nya tinggi untuk makanan itu karena kan ya untuk special occasion itu kita bawa apa sih gitu kan. Selain bawa barang juga pasti orang yang pertamanya harus ada makanan ada kok. Bener. Apalagi Indonesia. Lagi Indonesia. Lo Dikit-dikit makan. Ayo dikit-dikit makan. Iya. Ayo Dota makan. Silakan. Kalau lapar emang. Kalau bintang tamu lapar kita nggak apa-apa. Tata ini ya sini tata. Ngajak. Ngajak. Tapi memang bagiannya ini emang nggak diem sih. Nggak diem. Dari dulu ya. Enggak emang nggak dia. Udah main jadi content creator kan juga. Iya, nggak diem. Dia kan content creator dari Crossroad dari awal. Nah, Dari Jadi awal. awal tuh dia tuh jadi baker, admin, apalagi konten, model kontennya kasir, kurir. Nah, Satu orang yang dipecah jadi Chief divisi. Everything Officer, bukan Yes. eksekutif. COO ya. CEO, CEO Chief Everything Officer. Tapi kalau sekarang udah jadi apa? Kalau BW ku aing gitu. Iya. Kalau Ibu, sekarang beneran Sunda, jadi apa gimana? beneran Sunda. Oh, sekarang aku megangnya posisi owner dan CFO, Wih, ngurusin CFO. Finance, duit. Duit Crossroad di Saya sih. Bisa nih sponsor nih. masuk. Bisa nih collab nih. Enggak. Masuk. Nanti ada di sini ya tiba-tiba kelas. Boleh. Tapi keren banget Gina. Ini insight baru. Alhamdulillah. F&B itu aduh gimana ya? Ngeri sedap gue sih gini kalau F&B. Sumpah. Iya kan? Naik turunnya aneh Naik turun. banget. Dari raw materialnya juga. Ya, Terus kita- tiba-tiba ya. pernah ada varian saus yang tiba-tiba stop produksi gitu. Gara-gara Gara-gara materialnya ya. iya, materialnya susah. Tuh. Sulit sih. Maca. Tadi kamu mau apa? Iya tak? Apa tak? Oh, ini juga lupa ya. Yo, kok bisa? Sorry. Kok bisa harus lupa? Ya. Tapi kan lu kan sekarang umur 23. Pernah kebayang gak sih kayak lu kan kayak kimia ini ya buset ya. Kimia tuh jurusan kimia termasuk yang favorit kan. Ada nggak kepikiran dulu kayak kok jadi jualan kue gitu, kenapa nggak kimia lagi gitu? Ada sih sebenarnya, cuman ternyata aku lebih suka di sini. Oh, gitu. jadi Passion aku ternyata ada juga di sini, iya di bisnis. udah melekat banget ya berarti Crossroad dulu Iya, ya. tapi kalau misalkan ilmu juga nggak berat bawanya sih. Jadi kayak yang kimia juga aku bersyukur pernah belajar itu. Dan dulu juga aku nggak ngerasa salah jurusan sih, karena menyenangkan aja kimia tuh menurut aku. Tapi ternyata ada yang lebih seru menurut aku. Menurut aku. Tapi nggak sengaja. Gak sengaja, Nggak sengaja. bener-bener kecemplung gitu. Tapi kecemplungnya enak. Enak. Maria kamu jangan ketawa kamu. Ketawa-ketawa saja kamu. Iya gitu. Gila menarik banget. Gue kalau ngomong sama Gina bisa nggak kelar-kelar, cuman kayaknya kita mesti kelar sih tak, karena panjang banget nggak sih? Kita bisa lanjut di company visit. Iya company visit, bener ya company visit ya Gini ya? Bisa. Bisa. Gak ada. Nah, boleh topik. Tak nambah tak. Gue gini aja deh takut. Nanti aku tak ada yang ngelabrak betul guys. Jadi Gina ini kan udah punya Crossroad ya kan? Nah dia hari ini mau coba buat bikin baru lagi nih, mau bikin cabang kan? Iya. Mau coba promosiin gak ke penonton kita? Boleh. Promosi di mana? Di sini ya. Iya boleh. Halo semuanya, jangan lupa beli Crossroad dan nantikan Crossroad ada di kota-kota kalian. Semakin dekat dengan kalian, jangan lupa PO hampers Crossroad buat lebaran dari sekarang. Gitu. Gila. See you. Tahun depan cabangnya sekalian nggak? Insya Allah Bandung. Insya Allah Tunggu ya Bandung. Bandung. Yang penting itu sih di follow Ada di- dulu lah Instagram. Di follow dulu Instagramnya Biar tahu semua gitu. crossroad.id. Nah, BTW bukan @crossroad.co ya, karena itu jadi jualan HP di hack. Jadi ke crossroad.id aja.
Ada TikToknya juga di follow, karena kalau follow kamu bakal dapet benefit-benefit yang banyak gitu. Gila. Diskon, info-info, produk baru semuanya ada di variasi baru ya. Instagram crosser.id. Asik. Jangan lupa ya guys ya, dibeli di Follow. sekarang cabangnya yang gue tau ada di Garut sama Jatinangor. Betul. Jatinangor bisa Grab, bisa pokoknya bisa ojol, semua bisa. Bisa. Kalian juga beli dari marketplace. Terus kalau mau ngecek outletnya bisa ke Jatinangor, kalau nggak ke Garut. Dan cabang ketiga lagi ongoing dia. Mestinya sih habis lebaran sih tadi ininya. Apa namanya dia ngomongnya habis lebaran. Kita tungguin di Bandung habis lebaran. BTW thank you Gina udah mau mampir ke Bu Podcast. Jangan lupa guys, Bu Podcast setiap hari Rabu kita upload. Nanti juga bakal ada konten company visit ke Crossroad juga OTW ini karena udah dibolehin sama owner ya kan. Paling buat episode kali ini cukup. Makasih banget Gina udah mampir. Makasih udah diundang ya. Makasih banget. Iya, buat teman-teman jangan lupa follow sosial media kami. Yes. Jangan lupa subscribe yang penting. Yes. Atau kalian mau mug seperti ini? Komen aja nanti. Oke, kita akan siapkan merchandise-nya, oke? Yes. Jadi thank you guys sudah nonton. Bye-bye. Bye.